Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Soy Fadinur Aziza, Rofikotul Aulia, Rizky Fadila, Ricky Roy Sandi, dan saya sendiri, Salwatir Ajeng Andini. Di sini kami akan membahas tentang analisis item instrumen penilaian hasil belajar yang membahas tentang tingkat kesukaran, daya pembeda, analisis pengecoh, analisis homogenitas, dan yang terakhir, analisis fungsi opsi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni tingkat kesukaran. Adapun pengertian analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar maupun mudahnya sesuatu soal. Pengertian lainnya yaitu peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya ditanyakan dalam bentuk indeks. Rumus umum untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan P sama dengan B per JS dengan keterangan P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Memiliki keterangan klarifikasi sebagai berikut. 0,00 sampai 0,29 soal sukar. 0,30 sampai 0,69 soal sedang. 0,70 sampai 1,00 soal mudah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu daya pembeda. Pengertian daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Itu menurut Ari Kunto tahun 1999. Daya pembeda atau item discrimination adalah untuk menentukan dapat tidaknya suatu soal membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu. Daya pembeda ini memiliki dua rumus. Rumus yang pertama, D sama dengan NBN per NA min NBB per NB. Dengan keterangan, D adalah daya pembeda, NBA adalah jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok atas, NBB adalah jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok bawah, NA adalah jumlah subjek kelompok atas, dan NB adalah jumlah subjek kelompok bawah. Rumus yang kedua, DP sama dengan sigma PA min PB per N. Dengan keterangan, DP adalah daya pembeda perangkat tes, N adalah jumlah butir tes, PA adalah butir tes kelompok atas, dan PB adalah butir tes kelompok bawah. Dengan keterangan klarifikasi, A 0,00 sampai 0,19 adalah jelek, B 0,20 sampai 0,39 adalah cukup, C 0,31 sampai 0,40 sampai 0,70 adalah baik, 0,71 sampai 1,00 adalah baik sekali. Adapun catatannya, jika D negatif berarti soal tersebut buruk dan harus dibuang. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis pengecoh. Adapun pengertiannya yaitu menganalisis fungsi pengecoh dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran dari jawaban butir soal pada bentuk soal pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan jawaban manapun. Kunci dari analisis pengecoh ini yaitu butir soal yang baik pengecohnya akan dipilih secara merata oleh siswa yang memilih jawaban salah. Sebaliknya, butir soal yang kurang baik pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. Pengecoh dianggap baik bila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah yang ideal. Dalam praktik analisisnya menggunakan rumus yaitu
IP sama dengan P per buka kurung N kurang B tutup kurung per buka kurung N kurang 1 tutup kurung kemudian dikali 100%. Adapun keterangan dari simboliknya yaitu IP adalah indeks pengecoh, P adalah jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N adalah jumlah peserta didik yang ikut tes, B adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soalnya, N adalah jumlah alternatif jawaban atau opsinya, dan 1 adalah bilangan tetap. Kemudian dalam analisis pengecoh ini memiliki ketentuan klarifikasi yang pertama yaitu 76% sampai 125% masuk kategori sangat baik. Yang kedua yaitu 51% sampai 75% atau 126% sampai 175% masuk kategori baik. Yang ketiga 26% sampai 50% atau 151% sampai 175% masuk kategori kurang baik. Yang keempat 0% sampai 25% atau 176% sampai 200% masuk kategori jelek. Dan yang terakhir lebih dari 200% masuk kategori sangat jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soifatun Nur Azizah. Saya akan menjelaskan tentang analisis homogenitas. Homogen tidaknya butir soal diketahui dengan menghitung koefisien korelasi antara skor tiap butir dengan skor total. Perhitungan dilakukan sebanyak butir soal dalam tes yang bersangkutan. Jika jumlah soal ada 100, maka perhitungan koefisien korelasi sebanyak 100 kali. Skor setiap butir soal adalah 1 atau 0, sedangkan skor total tiap peserta didik bervariasi. Salah satu teknik korelasi yang dapat digunakan adalah korelasi produk momen atau korelasi poin biserial. Butir soal dikatakan homogen apabila koefisien korelasinya sama atau di atas batas signifikan atau harga kritik korelasi. Sebaliknya, butir soal dikatakan tidak homogen jika koefisien korelasinya negatif atau lebih kecil dari batas signifikan. Butir soal yang tidak homogen kemungkinan besar mengukur aspek lain di luar materi atau bahan yang diajarkan, karena tidak sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Butir soal yang demikian sebaiknya direvisi atau dibuang. Korelasi atau antara skor yang benar tiap butir soal dengan skor total dihitung dengan produk moment percent atau dengan koefisien biserial dalam kurung Y bis. Contohnya Y bis MP kurangi MT per ST. MP yaitu rata skor dari subjek yang menjawab benar untuk butir soal yang akan dicari korelasinya. MT rata sama dengan rata skor total. ST sama dengan standar deviasi skor total. P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar. Q proporsi siswa yang menjawab salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu yaitu mengenai analisis fungsi opsi. Jadi setelah kita mempelajari tentang tingkat kesukaran soal, daya pembeda, homogenitas, dan analisis pengecoh, selanjutnya perlu diketahui pula suatu opsi atau alternatif jawaban dari setiap soal berfungsi secara efektif atau tidak. Nah, langkah-langkah dalam melakukan analisis fungsi opsi yaitu yang pertama, menentukan jumlah N besar atau peserta didiknya. Jadi kalau seumpama peserta didiknya ada 50 anak, maka jumlah N besarnya adalah 50. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jumlah sampelnya, baik itu dari kelompok atas ataupun dari kelompok bawah. Adapun rumusnya yaitu 27% dikalikan dengan N besar atau jumlah keseluruhan peserta didiknya. Jadi kalau seumpama
peserta didiknya jumlahnya ada 50 anak, maka 27% dikalikan dengan 50, maka hasilnya adalah 13,5. Nah, 13,5 inilah yang merupakan nominal sampelnya, atau yang biasa dilambangkan dengan huruf N kecil. Yang ketiga yaitu membuat tabel pengujian efektivitas opsi. Nah, tabelnya bisa dilihat sendiri di gambar. Jadi nanti jawaban mereka itu dipilah-pilah. Contohnya, dari kelompok atas yang menjawab A ada 15 anak, maka nominal 15 tersebut bisa langsung dimasukkan ke dalam kolom tersebut. Kolom yang ada pada tabel tersebut. Kemudian yang keempat adalah menghitung jumlah alternatif jawaban yang dipilih peserta didik, baik untuk kelompok atas ataupun untuk kelompok bawah. Jadi kalau seumpama alternatif jawabannya itu adalah A, B, C, D, dan E, maka jumlah alternatif jawabannya adalah 5. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menentukan efektivitas opsi dengan kriteria rumus. Nah, rumusnya yaitu sigma PKA ditambahkan dengan sigma PKB per N1 ditambahkan dengan N2. Setelah itu dikalikan dengan 100%. Sedangkan keterangannya yaitu sigma PKA merupakan jumlah pemilih kelompok atas, sigma PKB merupakan jumlah pemilih kelompok bawah, N1 merupakan jumlah sampel kelompok atas, dan N2 merupakan jumlah sampel kelompok bawah. Adapun opsi kunci yaitu sigma PKA dan sigma PKB harus di antara 25% sampai 75%. Dan yang kedua yaitu sigma PKA harus lebih besar daripada sigma PKB. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kesimpulannya adalah, dalam analisis item instrumen, penilaian tingkat kesukaran memiliki fungsi untuk mengetahui jumlah persentase level mudah sulitnya dari suatu soal tersebut. Dari data pembedanya, memiliki fungsi untuk mengetahui kelompok siswa yang memiliki kemampuan tingkat tinggi dan rendahnya. Adapun dalam analisis pengecohnya, yaitu memiliki bentuk jawaban butir soal, berfungsi sebagai agar diketahui banyaknya tes yang memiliki pilihan jawaban benar butir soal ataupun tidaknya. Sedangkan analisis homogenitas berfungsi untuk mengetahui kelompok homogen atau tidaknya soal butir yang dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara skor tiap butir dengan skor total. Dan analisis fungsi opsi yang berguna untuk mengetahui fungsi efektif atau tidaknya dari jawaban butir soal tersebut. Demikianlah beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian materi tersebut mungkin terdapat kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.